Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa diberkati Tuhan. Sebelum kita melangkah dan sebelum kita merenungkan dalam aktivitas kegiatan kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi yang indah ini ada waktu bagi kami sebentar untuk membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, baharui hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca dari renungan harian yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya saudaraku. Saudaraku, para pengikut Kristus Yesus memandang penyalibannya itu sebagai kesalahan terbesar sepanjang sejarah. Ya. Namun mereka menghiasi istilahnya gedung-gedung gereja dengan salib karena penyaliban Yesus. Mengenang penyaliban Yesus. Mengapa? Orang sering mengenangkan simbol-simbol penderitaan dan peristiwa memilukan yang terjadi dalam penyaliban Kristus. Pada zaman dahulu, penjahat dan pemberontak dihukum mati pada waktu itu dengan disalib saudaraku. Dalam kekacauan yang terjadi setelah istilahnya kematian Herodes pada waktu itu, Herodes Agung di abad yang keempat sebelum Masehi, para tentara Romawi memagari jalan di Galilea dengan 2000 salib. Saudara, pada masing-masing salib tergantung tubuh seorang pemberontak, penjahat. Dengan memasang salib itu mereka hendak membuat ngeri siapapun yang bisa atau berusaha menghancurkan, melancarkan pemberontakan melawan Romawi pada waktu itu. Saudara, namun kematian Yesus tidak seperti kondisi di atas. Memang Yesus menanggung penderitaan fisik yang sama, tetapi Yesus mengalami perasaan ditinggikan yang menghebatkan. Bahkan juga mengalami perasaan menakutkan sehingga dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Sebagai anak Allah, dia mengalami yang namanya murka Bapaknya yang ditujukan terhadap dosa kita sebagai manusia. Dalam kematiannya, dia menebus dosa kita, mematahkan kuasa maut itu. Saudara, kesalahan terbesar dalam sejarah telah menjamin kita itu memperoleh pengampunan dosa. Haleluya. Kebangkitannya memastikan kita, memenangkan kita menang akan dosa. Terhadap dosa kita bebas. Saudara, salib Kristus menyatakan kasih Allah yang terindah dan bisa menyelamatkan dan memenangkan kita dari dosa. Haleluya. Selamat melangkah sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.